melihat Allah. Melihat Allah itu hak nyata, bisa terjadi. Li ahli jannati, bagi ahli surga. Ahli surga, semoga kita semua termasuk itu nanti bisa melihat Allah. Bighairi ikhatotin, dengan tanpa melimputi. Wala kaifiatin, dengan tanpa cara. Nah, ini wis notok, Mas. Lah terus piye carane? Apa ndek dhuwur, apa ndek ngisor, apa ndek tengah, apa ndek kanan, apa ndek kiri, apa berupa apa? Ya tanpa cara, wis titik. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'allifu rahimahullah, kama natoko bihi kitabu rabbina, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surat Al-Qiyamah. Mengapa ahlu sunnah wal jamaah punya keyakinan bahwa Allah bisa dilihat di akhirat? Karena adanya dalil nas, adanya ayat Quran yang menjelaskan hal itu, yaitu di surat Al-Qiyamah unine wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah dalam hal ini orang mukmin pada hari itu berseri-seri, seneng, berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat Tuhannya. Saking telitine ulama terdahulu, melitui binatang saja itu sudah menggugurkan keadilannya. Cacili, kilo permen. Nah, ya, cacili, kisinan ya. Itu sudah nggak bisa dipercaya. Mana pitik kur moro kabeh ditinggal melayu. Ya, orang nggawa jagung, orang nggawa ini saja sudah tidak dipercaya meriwayatkan hadis, padahal melidui binatang. Ya, pemenang melidui wong. Jadi inilah keunggulan kita ya. Di saking hati-hatine supaya hadis yang kita terima itu betul-betul bisa dibuat pedoman, itu kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi syarrahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i wassalihin wassahabati wattabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin. Syabdul Qadir al-Jilani syarahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami' ahli kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat masyariqil ardi magharibiha aba'ana wa ummahatina wa jaddatina wa masyayikhina wa naqsil arwahi para yai, para alim ingkang para masyayikh ingkang wonten Nahdlatul Ulama, para guru kita panjenengan sedaya, wabil khusus musannifi hadzal kitab. Syarahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'allifu rahimahullah, warru'yatu haqqun. Melihat Allah. Melihat Allah itu hak, nyata, bisa terjadi.
li ahli jannati, bagi ahli surga. Ahli surga, semoga kita semua termasuk itu nanti bisa melihat Allah. Bigoiri ikhatotin, dengan tanpa melimputi, tanpa. Jadi gini, ketika saya melihat botol ini, ya pandangan saya bisa mencakup ini. Ketika saya melihat jenengan, jenengan melihat saya, pandangan saya bisa mencakup jenengan, jenengan mencakup saya. Tetapi Allah tidak seperti itu. Ya. Wala kaifiatin, dengan tanpa cara. Nah, ini wes notok, Mas. Lah terus piye carane? Apa ndek dhuwur, apa ndek ngisor, apa ndek tengah, apa ndek kanan, apa ndek kiri, apa berupa apa? Ya tanpa cara, wes titik. Ora usah dipikir lebih lanjut. Yang jelas kita bisa melihat Allah tanpa cara. Ya, ora kena dibayani, kembali ke kaidah niko, mahmata sawarta bibalika fadhahu bihilafi dzalika. Kapan-kapan kita membayangkan Allah seperti itu, Allah tidak seperti itu. Yen ati gambar Allah mangkene, Allah ra ngono ya ra mangkene. Di sikiran saya seperti itu. Asarhu annal mu'minina yarawnahu subhanahu fil akhirati min ghairi ayyuhitu bihi. Mukmin, orang yang beriman itu melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat dengan tanpa meliputi. Nah, ini agak susah menerjemahkannya, piye nglimputinya. Kira-kira gambarannya tadi. Li'anal ihatota bihi mustahilatun. Karena meliputi itu bagi Allah, meliputi Allah, ya, pandangan kita meliputi Allah itu perkara yang mustahil. Ya, karena Allah tidak bersifat materi. Wahada hakun yajibu al-imanu bihi, dan ini adalah perkara wajib yang kita harus, dan ini adalah pernyataan hak, perkara benar, perkara nyata yang kita wajib beriman kepadanya. Jadi kita melihat Allah itu harus kita imani, kemudian melihat Allah dengan tanpa cara itu juga harus kita imani. Ahlu sunnah wal jamaah. Amal mu'tazilatu wal falasifatu, adapun mu'tazilah dan para filosof, karena di masa kejayaan Bani Abbasiyah, ya, di zaman Al-Ma'mun dan dua khalifah setelahnya, itu madhab resminya adalah mu'tazilah, dan filosof menempati kedudukan yang terhormat ketika itu. Filsafat menjadi acuan. Faqad khalafu ahlas sunnati. Mu'tazilah berbeda dengan ahlus sunnah. Khaitu innahum nafau ru'yatallahi fil akhirah. Mu'tazilah menafikan melihat Allah. Mu'tazilah beranggapan Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Ini pandangan Mu'tazilah. Wahtaju annahu yalzamu al-qaulu birru'yati tasbihuhu bil khalqi. Alasane, argumentasi yang dikemukakan oleh Mu'tazilah, seandainya Allah bisa dilihat di akhirat, berarti Allah podo karo makhluk. Ini alasannya Mu'tazilah. Seandainya Allah bisa dilihat, berarti terjadi penyerupaan dengan makhluk. Serupa dengan makhluk. Sehingga Mu'tazilah berpendapat Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Menafikan bisa dilihatnya Allah di akhirat. Ini pendapat Mu'tazilah. Ya, positif di zaman Bani Abbasiyah itu karena filsafat maju, ilmu pengetahuan juga maju. Itu zaman-zaman kejayaan Islam. Hitungan angka Muhammad bin Musa al-Khawarizmi
hitungan berbasis 10 gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 20 dan seterusnya. Itu jasa beliau Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, kitabe Al-Jabru wal Muqabalah, sehingga ilmunya disebut Al-Jabar, Algebra. Itu positif, negatif ya akeh. Ya biasa seperti itu ya. Jadi untuk menghindari penyerupaan Allah dengan makhluk, Mu'tazilah berpendapat Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Faqalu, Mu'tazilah berkata, li'annal ladzi yura la budda ayyakuna fi jihatin. Karena sesungguhnya sesuatu yang bisa dilihat pasti berada di suatu arah. Tidak bisa tidak berarti di suatu arah. Jenengan nguwasi kulo, lah sing tenetan berarti kulo ten kulon. Sing ten kidul nguwasi kulo berarti kulo ten lor. Sing ten lor berarti nguwasi kulo ten kidul. Sing ndek ngisor, oh sapa sing ndek ngisor ya? Sing ndek dhuwur nguwasi kulo ten ngisor dan seterusnya. Jadi sesuatu yang bisa dilihat pasti menempati arah tertentu. Sehingga Mu'tazilah berpendapat seperti itu mustahil. Lantas berkesimpulan Allah tidak bisa dilihat. Nah terus piye? Nah ahli sunnah, lakin nahnu ma'asyiru ahli sunnah wa fanaqulu hadza binisbati lil makhluki musallamun. Tetapi kita para ahli sunnah wal jamaah, kaum ahli sunnah wal jamaah, kami berpendapat itu tadi bahwa sesuatu yang bisa dilihat itu pasti punya arah tertentu, itu jika dinisbatkan pada makhluk. Berlaku arah itu jika berlaku pada makhluk. Kulo makhluk, jenengan makhluk, kulo saged jenengan wasi, kulo saged nguwasi jenengan ya, dengan arah tertentu, soale awake dhewe niku makhluk. Amma binisbati lillahi fa ghairu musallamin. Sekarang kalau dinisbatkan kepada Allah, itu tidak bisa diterima. Jadi pakai arah itu tidak bisa diterima jika diberlakukan kepada Allah karena Allah tidak bertempat, tidak punya arah tertentu. Tetapi tetap bisa dilihat. Karena beda antaranya makhluk karo Gusti Allah. Ini pendapat ahlu sunnah. Walaisa wajiban aklan. Fakama soha ilmuhum bihi min ghairi jihatin soha ayyuro bila jihatin. Sebagaimana ahlu sunnah wal jamaah itu mengenal Allah, makrifat Allah, mengetahui Allah tanpa arah tertentu, begitu pula ahlu sunnah wal jamaah juga berpendapat bahwa Allah bisa dilihat juga tanpa arah tertentu. Jadi keyakinannya awake dhewe ndek donya iki Allah tidak punya arah tertentu, begitu pula nanti di akhirat ketika kita bisa melihat Allah juga tanpa arah tertentu. Nyuwun sewu niki saged dipahami mboten nggih? Saged nggih? Nggih kula ngetoprus jenengan mboten paham ya. Nggih, ini sederhana. Kesimpulannya sing pertama tadi Mu'tazilah berpendapat Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Ahlu sunnah wal jamaah punya pendapat Allah bisa dilihat di akhirat tanpa arah, tanpa cara. Kesimpulannya ngono. Mulane awake dhewe mboten oleh mikir pangeran niku ya wis gak bakal teko soalé. Mulane ya ora usah dipikir, ora usah dipikir. Dinikmati aja. Alhamdulillah diparingi udan, tandur aku iso kebanyon rasa ndesel. Wis ngono wae. Ora udan ya alhamdulillah gak diparingi udan.
ora jemek dalane. Diambil positifnya ae, nanti lah enak. Sami kalih Gus Bahak nyritakaken Imam Syafi'i dilapori karo seseorang wong sing munduk-munduk nang ngarepe sampeyan meng lho. Barang ndek ngurine sampeyan ngreweget ning ngawas-ngawas, ngelok-ngelokne sampeyan. Jawabe maksudnya santai. Nah, berarti aku berwibawa, dhek gak wani ndek ngarep ngono ya. Santai ae jawabe. Ya apa men diambil santai. Nah, dipikir jeru-jeru nek serius banget nek negatif ya sing soro awake dhewe. Berarti ngawas-ngawas kemun munafik ya sing repot awake dhewe ya. Sing repot awake dhewe. Walaisa wajiban aklan antakuna ru'yatul mu'minina lahu karu'yatihim lil makhluki fi istilzamil jihadi. Dan tidak wajib akli, berarti gak wajib akli iki ya mungkin ya, mungkin. Jadi hukum akal itu ada 3. Wajib akli, mustahil akli, jaiz akli. Wajib itu malayatasawwaru fil akli adamu. Sesuatu yang tidak diterima akal tidak adanya. Harus seperti itu. Kalau nggak gitu nggak masuk akal. Gampangannya ngono. Mustahil akli, malayatasawwaru fil akli wujuduhu. Sesuatu yang wujudnya tidak bisa diterima oleh akal. Ngono gak logis, gak masuk akal. Berarti kudu gak ngono. Eneke sesuatu kudu enek sing menciptakan. Itu wajib akli. Anak lebih tua dari bapak itu mustahil akli. Lah di antara itu ada jaiz akli. Terjadi yo logis, masuk akal, gak terjadi yo masuk akal. Ma yatasawwaru fil akli wujuduhu au adamuhu. Sesuatu yang masuk akal adanya atau tidak adanya. Jam 12 engko bengi jek udan. Udan yo masuk akal, gak udan yo masuk akal. Tidak wajib akli seandainya melihatnya orang mukmin kepada Allah itu seperti melihatnya mereka kepada makhluk di dalam hal punya arah tertentu. Ini gak wajib, berarti bisa mustahil, bisa jaiz, ya, ora wajib. Nah, untuk kasus melihat Allah dengan arah tertentu tadi bagi ahlu sunnah wal jamaah adalah mustahil, mustahil. Dan tentang dilihatnya Allah ya, dengan tanpa arah tertentu itu sesuatu yang bisa terjadi, logis saja terjadi. Jadi kalau makhluk bisa dilihat memang harus punya arah tertentu. Tapi bagi Allah ya, bisa dilihat itu sesuatu yang mungkin saja. Sesuatu yang sah-sah saja, logis saja. Seandainya Allah bisa dilihat tanpa arah tertentu. Karena bukan wajib akli. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'alifu rahimahullah. Kalau sedikit singgung kersane mboten supe. Ada hukum akli itu 3 tadi, wajib, mustahil, jaiz. Ada hukum syar'i itu wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Ada 5. Jadi ada wajib akli, ada wajib syar'i. Sing wajib syar'i ya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Itu hukum syar'i. Hanya hukum akli tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'allifu rahimahullah kama natoko bihi kitabu rabbina wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Surat Al-Qiyamah. Mengapa ahlu sunnah wal jamaah punya keyakinan bahwa Allah bisa dilihat di akhirat? Karena adanya dalil nas, adanya ayat Quran yang menjelaskan hal itu.
yaitu di surat Al-Qiyamah unine wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah dalam hal ini orang mukmin pada hari itu berseri-seri, seneng, berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat Tuhannya. Mereka melihat Tuhannya. Dan melihat Tuhan ini kenikmatannya jauh melebihi kenikmatan surgawi. Melebu swarga wis nikmat, tapi melihat Allah ini jauh lebih nikmat. Nikmat utama, nikmat yang paling inti justru ini. Ada yang menggambarkan seperti ini. Jenengan pengen sowan tenggene kiai, ulama agung. Ya. Terus ten ngriku ten daleme niku wonten taman-taman. Kembang sing lagi larang-larang. Janda bolong. Janda buntet sembarang kaya larang-larang lagi ten ngriku, aglonema, bonsai, macam-macam. Nah, begitu sampai masuk ke rumah beliau, sampai asik dengan itu. Melihat janda bolong, janda buntet, melihat aglonema, seneng, nikmat. Tapi itu belum inti, karena tujuan sampai ini saja ini bertemu dengan ulama besar tadi. Nah, begitu sampai dipersilahkan menjumpai, menemui, senenge mareme ati guys. Kembang-kembang menglali kabeh karena tujuannya justru ini. Nah, mlebu swarga iki padha karo ndelok kembang-kembang niku wau. Nah, melihat Tuhan dianggap awake dhewe sowan dengan kiai tadi. Ini gambaran dunianya kayak gitu. Sowan presiden yo gitu di istana ya reno-reno wis. Suguhane yo reno-reno. Pemandangane yo reno-reno. Tapi begitu wayah jame petuk presiden, justru itu yang paling disenengi atine dhewe, memang tujuane kuwi. As-sarhu. Qala ahlul haqqi ru'yatullahi bil absaril mu'minina fil akhirati ba'da dukhulihimul jannata jaizatun. Aklan wa sam'an. Penjelasan. Ahlul haq, ahli kebenaran, yaitu ahli sunnah wal jamaah, berpendapat melihat Allah dengan mata bagi orang mukminin di akhirat setelah mereka masuk ke dalam surga itu adalah perkara yang jaiz, bisa terjadi, perkara yang mungkin, perkara yang tidak mustahil secara akli maupun sam'i. Akli dalil akal, sam'an dalil nakal. Dalil akli, dalil nakli, semua membenarkan bahwa kita bisa melihat Allah. Wahtaju biqaulihi ta'ala. Ahlul haq, ahlus sunnah wal jamaah menggunakan argumentasi berupa ayat, yaitu wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah-wajah orang mukmin berseri-seri karena melihat Tuhannya. Cara terjemahnya bebas ngoten. Wallahu a'lam. Wallahu a'lamu bimuradih. Surat Al-Qiyamah. Wa qauluhu nadhirah maknahu taro rabbaha dalikal yaum. Artinya nadhirah adalah bahwa wujuh orang-orang mukmin itu melihat Tuhannya pada hari itu. Wal wujuhuna ibaratun anil mukminina. Pengertian wujuh di sini adalah ungkapan dari mukminin. Wajah digunakan untuk sosok. Beberapa wajah berarti beberapa sosok. Dia tidak pernah kelihatan batang hidungnya, bahasa Indonesia. Sing dimaksud wonge ra tau ketok, ora kok irunge tok sing dibahas. Padha kali niku. Nanti wonge tasik sujud, sing dimaksud sholat, tapi menggunakan kata-kata sujud. Ya seperti itu bahasa.
sebagian untuk menunjukkan seluruhnya. Indonesia mengalahkan Malaysia. Lho sing bertanding no terima wong siji bulu tangkis. Indonesia mengalahkan Malaysia, sing menang siji ndil bulu tangkis. Tapi yang disebut sak negara Indonesia mengalahkan Malaysia padahal wong siji. Ya biasa bahasa seperti itu. Kopi mak, yo enek cingkire, lepeke, gelase, utawa cingkire yo enek kopine, yo enek gulane, yo enek banyu panase, wis siap kopi. Nek cara sampean kopine mak dituki kopi sitok ndil atos iku ya nesu sampean ya. Ya seperti itulah bahasa ya. Bahasa ya seperti itu. Dimanapun seperti itu. Indonesia ya ada, di Arab ini tadi, di Quran juga gitu. Jadi wujuh yang dimaksud di sini adalah mukminin. Jadi mukminin berseri-seri, gembira pada hari itu karena melihat Allah. Wal ahaditsu tsabitatu laisa fiha tahdidu auqatir ru'yati. Beberapa hadis yang sabit tentang hal itu tidak menjelaskan melihatnya Allah itu waktunya kapan. Pembahasan waktu melihat Allah itu tidak dijelaskan di hadis-hadis yang sabit, yang terpercaya, yang dijamin. Wa tafsiliha, rinciannya piye juga nggak ada kejelasan. Itu yang sabit ya. Jadi ngeten, hadis itu ada pembagiannya secara kualitatif, ada kuantitatif. Sing kuantitatif itu ada mutawatir, ini paling tinggi, ya. Kemudian ada hadis ahad. Ya, tapi nanti di sela-sela itu ada hadis mutawatir, pembagiannya benten-benten ya. Anak sing masyhur, ya. Dia ada hadis mutawatir, ada hadis masyhur, ada hadis ahad. Ya, pembagiannya ulama beda-beda. Ini dari kuantitas. Nah, sing riwayatnya wong akeh yang tidak mungkin bohong berarti mutawatir. Ya. Dan yang sing sitok sedikit yang meriwayatkan ya berarti hadis ahad. Nanti juga dibagi-bagi itu. Nah, terus sing kualitas itu ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Nah, sing sabit berarti yang bisa terpercaya tadi ya bisa kualitas ataupun kuantitas. Sahih ya berarti bisa digunakan. Ya. Sahih, syaratnya wonten lima dibahas terlalu panjang. Kalau mutawatir ya pasti benarnya. Mutawatir. Hadis mutawatir sangat sedikit. Apalan kula namung mangkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Mangkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa berbohong atas namaku, atas nama Rasul, artinya membuat hadis palsu, berarti menyiapkan tempat duduknya di neraka. Padha kali niku menyempatkan tempat duduk, ya padha karo mlebu neraka. Ringkese cerita, wong gawe hadis palsu siap-siap mlebu neraka gitu ya. Walaupun kalimatnya fal yatabawa maq'adahu menyiapkan tempat duduknya di neraka. Artinya ya mlebu neraka, ora kok terus bokonge tok sing mlebu neraka ngoten sing dimaksud ya. Bahasa seperti itu biasa ya. Apa meneh sing bergelut kali sastra, puisi ya. Wis bahasanya wis majas kabeh men ya. Permainan kata. Justru indahnya di situ. Pun balik malih. Jadi hadis yang sabit ya, yang bisa digunakan untuk dalil yang kuat itu tidak menjelaskan kapan waktunya melihat Allah, kemudian detailnya kayak apa juga tidak dijelaskan. Lakin waroda hadithun fi isnadihi du'fun bi annal muqarrabina yarawnahu wuduwa wa asiyya.
Tetapi enek hadis sing ada sanadnya yang doif. Ya. Jadi hadis doif itu bisa jadi kurang dobit, daya hafalan akalnya kurang. Ya. Itu masuk kategori ini. Atau ya sifatnya tidak terpercaya. Beliduan, gampangannya gitu ya. Atau pernah berbuat apa gitu. Sehingga tidak bisa disebut adil. Ya. Termasuk kategori fasik misalnya. Atau daya ingatnya kurang. Itu nanti hadisnya hadis doif. Saking telitine ulama terdahulu. Belitui binatang saja itu sudah menggugurkan keadilannya. Cacili, kilo permen. Nah, ya, cacili. Kisinan ya. Itu sudah nggak bisa dipercaya. Mana pitik kur moro kabeh ditinggal melayu. Ya, ranggowo jagung ranggowo. Ini saja sudah tidak dipercaya meriwayatkan hadis padahal mlidui binatang ya pemene mlidui wong. Jadi inilah keunggulan kita ya. Di saking hati-hatine supaya hadis yang kita terima itu betul-betul bisa dibuat pedoman itu kayak gitu. Nah itu ulama-ulama ngarang berjilid-jilid kitab tentang rijalul hadis. Jadi sudah tokoh-tokohnya siapa saja wis enek rekamane teng riku nggih. Oh iki mbliduan, sifatnya ngene sudah semua ya. Ini kitab-kitab rijalul hadis ya lah. Nanti belajar mustalah hadis kita akan belajar tentang hal itu. Nah, istilah ajarhu wa ta'dil. Nah, ngarani cacat, sing sitoke ngarani adil. Ya. Wis, mulane cara awake dhewe mondok, kemudian semua kita kaji tentang ilmu-ilmu agama ini wis ranutut wis. Terlalu kecil untuk bisa memahami, saking sudah luasnya ilmu pengetahuan peradaban Islam. Lah ngoten penak mboten sak mondok mawon Pak ya. Ya bodoh ya. Ya malayudra kukuluh layutra kukuluh. Kalau tidak bisa digapai semua, ya aja ditinggal semua. Adanya ulumul hadis, ulumul Quran, nahwu, sharaf, tafsir. Iya, entek amek. Saking akeh ya cabang-cabang tertentu aja yang kita pelajari. Wong memang usiane kita terbatas, masa kita mencari ilmu juga terbatas. Kula sian mondok kali ibu dijatah 5 tahun. Ya saya program tahun pertama nahwu sharaf harus kecekel. Itu pertama. Nanti yang kedua fikih dan gorampene, guri tasawuf. Itu saya sudah rancang gitu ya. Ilmu alat, fikih, tasawuf. Jatah 5 tahun ini tak bagi seperti itu. Kalau enggak gitu mulai gak oleh opo-opo. Ya. Tahun pertama alhamdulillah nahwu sharaf walaupun enggak detail-detail amat pokoknya iso maca kitab ngoten pun mending. Ya, fikih niki sing wah akeh banget ya. Ten Fathul Qorib, Fathul Muin. Bismillahirrahmanirrahim. Ada hadis yang di situ sanadnya dhaif, yaitu menjelaskan bahwa orang-orang mukmin taat yang bisa melihat Allah nanti melihatnya pagi dan sore. Ya, bisa melihat Allah itu waktunya pagi dan sore. Wa amma ghairuhum fafil jum'ati marrotan. Ada juga pendapat yang pakai hadisnya juga dhaif juga. Ya, itu berpendapat melihat Allah itu satu Jumat sekali. Pas hari Jumat itu melihat Allah satu kali, seminggu sekali berarti. Wallahu alam. Ini hadisnya hadis dhaif. Hadis dhaif bisa dipakai jika untuk fardhoilil amal. Untuk keutamaan amal. Ya. Sopo wonge maca kulhu pesakmene oleh ngene. Nah itu diamalkan silakan. Sopo wonge masuk masjid begini, makaan begini. Nah, itu silakan. Ini fardhoilil amal, silakan dipakai. Nah,
Di dunia bagaimana melihat Allah? Ya. Manusia mustahil melihat Allah di dunia. Ya, di dunia. Nah, bagaimana Nabi Muhammad? Nah, ini ada pendapat. Pas Kanjeng Rasul Mi'raj, itu ada beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat Siti Aisyah, garwane Rasulullah. Beliau berpendapat, Rasul ketika Mi'raj tidak melihat Allah. Mboten ningali, mboten mirsani datang pangeran. Ini pendapat Aisyah. Yang nomor kali pendapat Ibnu Abbas. Rasulullah melihat Allah. Ini pendapat Ibnu Abbas. Nah, tidak dijelaskan ya, apakah melihatnya itu dengan mata batin atau dengan mata kepala, mata sungguhan. Ini pendapat ini lah ya. Beda-beda. Ya. Nah, kalau menurut pendapat ini, ya, Ibnu Abbas berpendapat Rasulullah melihat Allah. Nah, sing kuat, ya, pendapatnya Rasul melihat Allah dengan mata batin, dengan hati, tidak dengan mata kepala. Itu sing kuat. Ya. Nah, Ibnu Abbas tadi juga ada yang meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berpendapat Rasul melihat Allah dengan mata hati, tidak dengan mata kepala. Lah, dos pundi datang Aqidatul Awam. Wa ba'dal isra urujun lisama hatta ra'an nabiyyu rabban kalama min ghairi kaifin. Nah, itu dia. Jadi setelah Isra, Kanjeng Rasul naik Mi'raj ya, dan ketika itu melihat hatta ra'an nabiyyu rabban. Ya, sehingga Nabi melihat Tuhan. Min ghairi kaifin. Nah, ini yang perlu dicatat. Tanpa cara. Bila kaifin dengan tanpa cara. Wis titik. Rasa diterus-terus nih. Inilah diterus-terus nih malah ya, ini apa-apa enak watesnya yang tentang ini ya. Wis rasa diterus nih, diterus malah rusak. Ya, laten Aqidatul Awam babadal isra urujun lisama hatta ra'an nabiyyu rabban kalama min ghairi kaifin wan khisorin. Nah, ini tanpa batas. Waftarot ali khamsan ba'da khamsina farad. Ini beliau datang ke sana untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Ya. Ini Rasul manusia biasa awake dhewe di dunia mustahil melihat Allah. Rasul kejadiannya kayak tadi. Ya. Ada yang berpendapat tidak melihat. Ini pendapat Siti Aisyah. Ada yang melihat. Yaitu pendapat Ibnu Abbas. Ya, melihat ini ada yang berpendapat Ibnu Abbas itu yang dimaksud adalah melihat dengan batin, dengan hati, ya, dan ini pendapat yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal mu'allifu rahimahullah wa tafsiruhu alama aradahullahu ta'ala wa alimahu. Mu'allif ini penulis kitab ini yang matan ya, ini Imam Tohawi. Wa tafsirhu alama aradahullah ta'ala wa alimahu. Bagaimana penjelasan ayat wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah? Ini jawabannya ini, wa tafsirhu alama aradahullah. Penjelasannya, tafsirnya tentang ayat ini sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah dan apa yang diketahui oleh Allah. Jadi maknanya piye wallahu a'lam. Ini pendapat Imam Tohawi lah ya. Jadi mungkin termasuk ayat kategori mutasyabihat bagi beliau, sehingga ya diserahne nyanggone Gusti Allah, termasuk metode tafwid. Jadi menghadapi ayat mutasyabihat ada tafwid, ada takwil. Ya, yang di sini menurut Imam Tohawi pendapat seperti ini ya diserahkan ke Allah, berarti masuk tafwid. Wa ala hasbima alimallahu ta'ala wa aradahu maknan bikalamihi hada. Ini detailnya lebih lanjut seperti ini. Qolal mu'alifu rahimahullah wa kullu ma jaa fi dzalika
minal haditsis shahihi anir rasuli sallallahu alaihi wasallam fahuwa kama qala wa manahu ala ma'aroda. Setiap sesuatu yang datang penjelasan tentang hal itu dari hadis-hadis sahih dari Rasulullah, hadis tentang dari Rasulullah yang sahih ya, yang sabit tadi ya, tapi kok menjelaskan tentang melihat Allah dan sebagainya ya, itu kama qala wa maknahu ala ma'aroda. Ya wis koyok pengendikane kuwi. Maknane piye ya maknane apa yang dikehendaki Rasul ya. Ini masuk ayat mutasabiyat, kalau hadis ya hadis yang mirip itu. Hanya penjelasannya terserah. Kalau ayat berarti penjelasannya terserah Allah, kalau hadis ya penjelasannya terserah Rasul. Maknane sing piye to sing dimaksud? Kalau ayat berarti terserah Allah, kalau hadis terserah Rasul. Nah, ini metode takwid berarti. As-sarhu anna kulama jaa fil hadithi tsabiti shahihi anhu sallallahu wasallam fahuwa ala hasbi ma arodahu. Penjelasan, setiap sesuatu yang datang dalam hadis sabit sahih dari Rasulullah ya, berarti ya, fahuwa ala hasbi ma arodah. Hadis itu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah. Wa amal musabbihatu min wahabiyah wa aslafihim faru'yatu indahum takunul bil kaifiyah wal jihati. Kalau tadi Mu'tazilah berpendapat Allah tidak bisa dilihat. Ahlu sunnah berpendapat Allah bisa dilihat di akhirat dengan tanpa arah. Lagi ada pendapat ketiga, Wahabi karo Salafi berpendapat Allah bisa dilihat di akhirat dengan arah lagi. Ya. Jadi ada tiga pendapat. Ahlu sunnah di tengah-tengah. Ya, Mu'tazilah tidak bisa dilihat pendapatnya. Ahlu sunnah Allah bisa dilihat di akhirat tanpa arah, tanpa cara. Nah, Wahabi, Salafi berpendapat Allah bisa dilihat dengan arah. Karena ketika di dunia juga pendapatnya seperti itu. Di langit, di ares, kan gitu ya. Nah, di akhirat juga pendapatnya Allah punya arah tertentu. Nanti di bawah ada Faru'yatu indahum takunu bil kaifiyati wal jihati. Menurut pendapat mereka, melihat Allah itu dengan cara dan dengan arah. Wa ingkanu yakuluna lafdun bila kaifiyatin. Walaupun secara lafzi mereka mengatakan tanpa cara. Lakinnahum ya'taqidunal kaifiyah. Tetapi secara keyakinan mereka percaya adanya kaifiyah. Kenapa? Li'annahum yuthabbitunal jihata lillah. Karena sesungguhnya mereka menetapkan jihah, menetapkan arah bagi Allah. Allah di aras, Allah di langit. Ini pendapat Wahabi. Faru'yatu indahum labuta antakuna bikaifiyatin bil muqabalati. Maka melihat Allah bagi mereka harus dengan cara berhadapan, menghadap. Menurut mereka, nguwasi Allah itu ya harus dengan menghadap. Sama dengan saya nguwasi botol ini ya, saya menghadap ke sini. Sampan nguwasi saya juga dengan menghadap saya. Saya nguwasi sampan juga saya menghadap sampean. Jadi disamakan dengan itu. Berarti kalau kita melihat Allah versi Wahabi, kita menghadap ke Allah. Berarti dengan arah tertentu. Ini pendapat mereka. Yufassirunal haditsal ladzi rawahu Muslim. Mereka menafsirkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ingat ya, ora kok sapa sing ngriwayatkan Muslim? Wong Islam. Ora kok ngono awake dhewe meriwayatkan hadis iso berarti ya. Bukannya Muslim yang dimaksud Imam Muslim, bukan orang Islam. Walaupun Imam Muslim juga orang Islam, maksudnya Muslim dalam arti nama orang, alam ya, nama orang, bukan lugawi ya, bukan makna asal muslimun orang yang beragama Islam.
Amma innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudammun. Ini ada hadis ya. Amma innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamara la tudammun. Sesungguhnya engkau akan melihat Tuhanmu seperti engkau melihat bulan purnama ini. Tanpa keraguan. Tanpa ada yang menutupi. Tanpa ada yang menghalangi. Ya. Sesungguhnya engkau akan melihat Tuhanmu. Ya, sebagaimana engkau melihat rembulan purnama ini. Tanpa keraguan. Tanpa ada yang menghalangi. Ini pendapat mereka. Awake dhewe melihat Tuhan padha karo melihat rembulan. Orang Wahabi sing diambil carane melihat. Ya, kita melihat Tuhan seperti kita melihat rembulan. Kita melihat Allah di akhirat seperti cara kita melihat rembulan dangak misalnya, ini contoh sederhana supaya awake dhewe paham. Ya. Ini Wahabi berpendapat seperti itu. Wa ajaba ahlu sunnah ala hadhis sabhati biqaulihim atas bihuhuna. Ini kalau pendapat ahlu sunnah. Penyerupaan ini, penyerupaan melihat Tuhan dengan melihat bulan di dalam bab ini waridun ala ghairi dzalika. Waridun ala ghairi dzalikal makna ladzi tad'un. Sing dimaksud gak ngono. Ora kok corone padha karo melihat bulan. Lah piye? Ai anal ibadah yarawnahu ru'yatan la syakka fiha. Lah ahlu sunnah sing dimaksud hadis iki dipadakne antarane melihat Tuhan dengan melihat rembulan itu persamaannya adalah podo-podo tidak meragukannya. La syakka fiha. Jadi welo-welo ya, welo-welo tanpa keraguan. Sing dipadakne iku tidak ada keraguannya. Kalau Wahabi sing dipadakne carane melihat. Jadi satu ayat bisa beda-beda pendapat. Satu hadis bisa di ini dua pendapat. Wahabi mengatakan carane melihat Allah di akhirat padha karo carane melihat bulan. Ahlu sunnah berpendapat hadis ini ki maksudnya gak carane, tapi podo-podo tidak ragu. Ya, podo-podo gak meragukan. Ya, sama-sama bisa melihat tanpa ragu-ragu. Kama anal komaro lailatal badri idalam yakun sahabun yuro ru'yatan la syakafiha. Sebagaimana bulan purnama, pas malam hari bulan purnama, ya, tidak ada mendung, maka rembulan dengan jelas bisa kita lihat tanpa ragu-ragu. Karena welo-welo. Jadi ahli sunnah berpendapat hadis ini sing dimaksud adalah tasbihnya, penyerupaannya dalam hal tidak ada keraguan. Wahabi berpendapat corone melihat. Jadi melihat Allah dipadakne karo corone melihat bulan. Ya, seperti itu. Inilah jenenge wong pikirane beda-beda karena latar belakangnya juga berbeda, pendidikannya juga berbeda macam-macamnya. Kira-kira seperti itu, monggo sing badhe angkat tangan nggih. Awi angkat saged dijawab nggih. Ini terkait dengan dunia. Nggih. Kan ada asapnya. Asapnya terbuka. Artinya bagaimana? Apakah bisa melihat Allah secara bagaimana? Kalau asyaknya itu bisa terbuka. Ngoten ya. Kalau tadi undang-undangnya manusia biasa di dunia tidak bisa melihat Allah. Isone makrifat. Makrifat itu mengenal. Nah, tadi saya singgung deh siiran niki nggih, tan siiran kula. Yen ati gambar Allah mangkene, Allah ra ngono ya ra mangkene.
ngenali Allah kelawan makrifat, neresepe asmo kalian sifat, neresepe asmo kalian sifat. Jadi mendarah dagingnya nama Allah dan sifat-sifat Allah. Jadi kita jenengan masuk torekoh pada tahapan tertentu itu nanti akan sampai pada derajat ini ya. Bahkan seluruh ini saya pernah melihat nih di Nyuwun Sewu ya. Mbah Munawir ini nanti semerup ngene iki ya ora kena dikendhalekne lho ngendikane beliau nanti semua sekujur tubuhnya ini ubah diudah. Seperti itu ya. Jadi duka yang terjadi saya nggak ngerti ngendikannya terlonyor-telonyor gitu ya. Ini yang terjadi pas beliau dolan ke rumah gitu. Nah, dia mendarah daging sampai setiap sel-selnya itu berzikir semua sudah. Ya, sudah berzikir semua. Sudah darah daging gitu. Atau ya sifat-sifat Allah telah mendarah daging kepada kita. Bukan zat loh ya, zat nanti manunggaling kawula Gusti. Sifat-sifatnya Allah. Allah bersifat Ar-Rahman, penyayang ya. Kita berusaha meniru itu. Ya, kita penyayang kepada sesama dan seterusnya ya. Sehingga ya sifat-sifat Allah itu kita tiru sebisa mungkin sampai mendarah daging. Kemudian mau tindakan korupsi. Allah Maha melihat, mengetahui. Enggak ada yang tahu tapi Allah tahu, menjadi enggak jadi. Mau berpacaran sing rodok nemen. Wong tuane gak roh, gak enek sing liya, sing ngeruh tapi Gusti Allah roh akhirnya ya gak sido. Yang seperti itu udah darah daging ya. Nanti sampai pada tahapan ma'rifat mengenal Allah. Bagi orang awam ya pokoknya mengenali sifat yang 20, ya, mustahil yang 20. Jais yang 1 dan seterusnya tadi Asmaul Husna ya dipelajari sampai mendarah daging ya itulah dah makrifat. Tentang kasfu di dalam pembicaraan kita, kasfu di sini ya tidak kemudian bisa melihat Allah seperti itu ya. Nah, terus piye? Kasfu yang banyak disinggung di pembicaraan kita sehari-hari itu contoh gini. Gus Dur. Ya, Gus Dur 10 tahun lagi kita bisa mengalahkan mereka. Nah, misalnya gitu ya. Ada ya kalimat itu ya. Baru saja terjadi ini ya. Teman terjadi betul ya, ternyata Menteri Agama dari Komandan Banser misalnya. Misalnya ya. Oh, ini apa yang dihentikan Gus Dur itu misalnya seperti itu. Ketika dulu Gus Dur menghentikan Tommy di bunker, delik ini ternyata seperti itu. Nah ini kasfu ya, terbuka, tersingkapnya hijab sehingga bisa melihat hal-hal yang oleh mata orang lain tidak bisa melihat. Ahok jadi gubernur misalnya ternyata seperti ini kasfu ya. Ini itu ya tentang kejadian-kejadian yang bukan Allah ya, bisa kejadian, bisa peristiwa, bisa benda ya, sehingga bisa melihat hal-hal itu. Ini yang dimaksud adalah pada pembicaraan sehari-hari. Pada Nabi ya itu terbukanya hijab menjadi itu peristiwa Nabi Musa mendengarkan kalamullah. Ya, itu kita di Tur Sina itu ya, di Tur Sina itu Nabi Musa dibuka hijabnya sehingga bisa melihat mendengarkan kalamullah yang azali. Tapi ingat bukan Allahnya ya, kalamullah. Ya. Bukan Allahnya. Jadi kalau di pembicaraan kita ya kasfu itu tadi ya. Mata orang biasa tidak bisa melihat, tapi orang tertentu yang dikehendaki Allah bisa melihat. Seterusnya. Ya bisa, tapi bukan Allah ya, bukan Allah. Nggih. Awake dhewe gak roh seliwek. Nanti orang tertentu iso roh nanti ndek kelas ki enek jin enek ini enek ki jin sing melok ngaji ada ya. Saya punya kerabat yang bisa melihat itu, ini malah susah ya.
di jamaah melok jamaah, aduh, ngaji melok ngaji, ada di makhluk lain yang ikut serta ya. Nah, seperti ini. Nah, tapi begini ya, ada istilah jabarut, ada istilah malakut. Jabar itu alam kotor, ya, jin setan itu alam kotor, ya, malakut ya malaikat dan seterusnya. Jadi dengan bisa melihat makhluk-makhluk lain non malaikah seperti jin, medi dan seterusnya itu belum tentu bisa kemudian disebut marifatnya. Itu kadang-kadang bisa dipelajari. Ya, jabarut alam kotor ya, alam kotor ya. Yang malakut tadi yang kira-kira sudah penting. Saya kira demikian makanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Li khamsatun utfi biha kharral waba ila khatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wal fatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka anni asyhadu bi annaka anta Allahu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al-ahadu al-fardu as-samadu alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makaten kirang langkung nyuwun pangapunten billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.